kelompok 7, langsung ke penilaiannya aja ya Pak? Ya, langsung penilaiannya. Terpisah, jadi satu, oke, langsung ya. Nah, betul, Ya. masuk ke aspeknya. Nah, jadi untuk tujuannya, yang pertama kami kasih nilai T, karena kami agak, karena itu inti dari kegiatan mereka itu seminar dan perlombaan, jadi menurut kami untuk tujuan peningkatan kompetensi SDM pada tiap instansi pemerintahan yang unggul, berkualitas, dan berdaya saing, rasanya agak kurang rasional gitu, Pak. Karena kan kalau misalkan untuk menghasilkan SDM yang memiliki kompetensi 3 ini, dalam waktu seminggu, kayaknya akan sulit gitu, Pak, untuk langsung tercapai. Nah, makanya kami cuma kasih nilai T. Terus yang kedua, hasil yang dicapai jelas dan terkait dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Menurut kami, hasilnya sudah menuju ke eksternal, tapi masih lebih dominan ke arah internal, Pak. Jadi, belum terlalu terkait dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, Pak. Karena dari tujuannya masih lebih berorientasi pada pengembangan kompetensi SDM yang ada di dalam PKN STAN-nya, Pak. Bukan ke penerima manfaat di luar gitu ya? Iya, Pak. Tapi tetap dikasih tinggi? Iya, Pak. Silakan lanjut. Kemudian subaspek nomor 3, definisi masalah jelas. Mana penilaiannya? Dia ke bawah. Masalah bagaimana? Wah, masalahnya panjang ya. Iya, Pak. Berarti betul-betul bermasalah ini. Iya, Pak. Tapi di sini kami sebentar ya, Pak. Ya, kami kasih karena masalahnya udah dipaparkan dengan jelas, jadi kami kasih nilai ST. Kemudian, kasihan ya, sudah bikin panjang-panjang. Iya, Pak. Untuk subaspek 4 kami kasih nilai S karena menurut kami dengan masalah yang ada di paparan ini kayaknya nggak begitu bermasalah gitu, Pak, maksudnya. Jadi kan di sini dia masalahnya lebih kepada SDM wanita gitu, Pak, pengembangan SDM wanita. Nah, terus di sini juga ada dibahas tentang bias gender kan, Pak. Jadi menurut kami kalau untuk di STAN-nya sendiri kayaknya nggak, masalah bias gender ini nggak terlalu kompleks gitu, Pak. Karena pada penerapan perkuliahan aja masih ada PJ yang perempuan, ketua kelas yang perempuan. Atau jadi justru semuanya. Jangan-jangan malah kebalikannya ya, lebih dominan perempuan ya. Iya, Pak. Jadi yang lagi jadi minoritas itu. Iya, Pak. Jadi masalahnya nggak terlalu ini sih, Pak. Jadi kami kasih untuk masalahnya Sedang. Iya. Ini namanya diangkat dulu, kasih sangat tinggi, terus dibanting, kasih sedang. Nah ini nanti untuk kelompok ini punya kelompok 7 ya. Memang agak sulit ketika temanya sudah ditentukan berkemi. Nah bagaimana membuat suatu latar belakang, bahwa ada suatu masalah sehingga diperlukan adanya perkemi ini. Bukan sekedar tadi sampaikan Dwi tadi, karena bias gender di PKN itu sudah tidak ada. Bisa memang di Kementerian Keuangan sebenarnya sudah tidak ada karena menterinya pun perempuan. Nah ini mungkin nanti ke depan inilah yang jadi yang harus betul-betul diperhatikan ketika menyusun trik ketika menyampaikan masalah, bukannya sekedar masalah yang umum saja. Mungkin di tempat lain ya bias gender itu masih jadi masalah ya, tapi kebetulan di PKN sudah tidak masalah. Yang kedua, mungkin memang penjelasan masalahnya sudah cukup bagus, cukup panjang.
tapi menjadi tidak relevan ketika yang disampaikan itu sebenarnya sudah tidak ada masalah di situ. Bisa juga disampaikan permasalahannya tadi dari awal diubah masalah-masalah yang substansinya lebih mengarah ke perempuan. Apa yang disampaikan di Perkemi itu, bukannya sekedar based gender saja secara umum. Silakan dilanjutkan, Dwi. Iya, Pak. Kemudian subaspek kelima, cakupan nasional atau daerah tertentu. Di sini mereka udah memaparkan cakupannya secara jelas, Pak, menurut kami. Jadi dapat? Iya, jadi nilainya ST. Cakupannya nasional ini? Atau masih standnya? Gimana, Pak? Cakupannya ini untuk nasional atau hanya mahasiswa STAN saja? Kalau di sini masih ke mahasiswa STAN-nya sih, Pak. Jadi kalau kita mau ngasih sangat tinggi itu harus cakupannya nasional, pastikan. Oh, gitu ya, Pak. Bisa juga misalnya dilakukan Perkemi ya, tapi mahasiswa STAN ini tidak hanya mahasiswa STAN yang terlibat di situ, mahasiswa-mahasiswi seluruh Indonesia diundang, perwakilan dari Sabang sampai Merauke, itu sudah nasional. Tapi ketika ini hanya mahasiswa STAN saja, tentunya menjadi tidak nasional lagi, bahkan domestik pun sudah tidak lagi. Karena tadi disampaikan di awal, bahwa ini kelihatannya kegiatannya hanya internal saja, tidak untuk eksternal. Iya, Pak. Ya, silakan. Terus kami kasih nilai sangat tinggi karena ada kata di sini. Peserta merupakan mahasiswa PKN STAN tiap jurusan pada satu angkatan, yakni mahasiswa semester 5 yang berasal dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Jadi dianggap itu sudah mencakup perwakilan seluruh ini ya? Iya. Perwakilan nasional. Kemudian alasan atau pemilihan cakupan atau daerahnya jelas, menurut kami masih kurang jelas, Pak. Karena lebih ke alasan yang tadi internal atau eksternal itu sih, Pak. Kami bingungnya di situ untuk ngasih nilai di subaspek ini, Pak. Dan kemudian juga kalau saya lihat di sini tidak dijelaskan alasannya kenapa kok suruh wilayah, kenapa tidak hanya sangkutan aja, tidak hanya satu angkatan saja. Mungkin bisa nanti ke depan bisa diperjelas lagi. Ya kalau saya lihatnya ini proposalnya kelompok 7 ini dibagi-bagi ya, katanya bagi-bagi tugas menyusunnya. Si A nyusun tujuannya, si B nyusun apanya, dan selanjutnya gitu ya. Dan kebetulan nyusun masalah ini detail, tapi mungkin yang nyusun yang lain lebih pendek-pendek. Jadi bisa nanti sebenarnya akan lebih baik ketika nanti kalian nyusun proposal baru itu sebelum maju ke penilaian, diharmonisasikan dulu. Sehingga kelihatan polanya itu sama. Kalau masalah panjang lebar, tentunya yang lainnya juga harus panjang lebar. Kalau yang lainnya singkat padat, yang lainnya juga singkat padat. Ya, jangan sampai hanya disatukan saja. Ya, lanjut. Kemudian untuk penerima manfaat, penerima manfaatnya balik lagi nih lebih ke internal, tapi nilainya SP. Penerima manfaatnya internal, tapi ST. Iya. Kenapa jadi ST? Tapi jelas, karena jelas itu maksudnya. Iya, Pak. Yang menerima manfaat mahasiswa jelas, karena tidak boleh yang tadi masalah eksternal itu sudah dinilai di atas, tidak boleh digabungkan ke sini lagi. Ini lebih pada prinsip kejelasan penerima manfaatnya. Oh iya, Pak, di sini nilainya ST karena ada pemerintah dan negara, Pak. Oh itu. Cuma mungkin nggak dijelaskan lebih detailnya sama mereka, Pak. Nah, seharusnya jelaskan kenapa di sisi mana pemerintah bisa mendapatkan manfaat dari hasil kegiatan Perkemi ini ya. Iya, Pak. Kemudian tepat sasaran nih sangat tinggi juga. Karena dia kegiatannya lebih ke seminar dan perlombaan, terus dia di sini penerima manfaatnya mahasiswa, menurut kami itu ya, terputus ya. Iya, Pak. Terputus saya, bisa diulang lagi?
menurut kami tepat sasaran, penerima manfaat tepat sasaran karena yang di atas tadi kan dibahas tentang yang SDM itu ya Pak. Sebenarnya kami bingung sebenarnya Pak, karena di sini kan pemerintah dan negaranya nggak dijelasin gitu ya Pak. Yeah. Tapi arah tujuan mereka bikin kegiatan ini tuh jelas Pak tujuan manfaatnya. Jadi bingung mau ngasih nilainya antara T dan ST. Bingung kasih ST aja. Iya Pak. Kelompok yang baik. Kemudian data pendukung jelas, mereka menampilkan data pendukung tidak? Di atas Pak, di bagian masalah mereka naruh data pendukung. Oh, ada data pendukungnya. Karena ada, maka dikasih S ya? Iya Pak. Kalau tidak ada, kasih R. Iya Pak. Oke, silakan lanjutkan strateginya. Strategi rencana pelaksanaan jelas, tapi kami kasihnya nilai S karena dia strateginya lebih kepada pelaksanaan di hari hanya Pak. Untuk perencanaan awalnya mereka nggak jelaskan secara detail di sini. Maunya dijelaskan juga. Iya Pak. Kemudian untuk jangka waktu rasionalnya menurut kami udah cukup, tapi sebenarnya untuk kegiatan kayak esai terus pameran gitu Pak, kalau misalnya dilaksanakan lebih dari 1 hari itu kayaknya pemborosan anggaran Pak, jadi nggak dikasih ST. Untuk kegiatan lomba esai lebih dari 1 hari. 1 hari, iya Pak. Kayaknya kalau 1 hari diselesaikan dalam 1 hari cukup Pak. Maksudnya kalau misalnya sampai 3 hari kayak gini, dari hari kedua sampai hari keempat kayaknya terlalu banyak memakan anggaran Pak. Makan anggaran dan makan waktu. Iya Pak. Kalau anggaran bisa nggak ada makan anggaran kalau tidak ada apa-apa di situ. Tapi kalau waktu pasti terbuang. Tapi kalau dilaksanakan 3 hari pasti kan ada kebutuhan panitia ya Pak, kayak konsumsi segala macam. Bisa juga, selama itu panitia nggak tes konsumsi atau triknya diadakan pas bulan puasa. Iya. Oke, silakan. Lanjutkan. Ya Pak. Kemudian kejelasan. Jadi tadi sebentar, saya yang aspek 10 itu, ini saya mau tanya dulu, ini kelompok berapa tadi ya? Kelompok 2 ya? Kelompok 2 Pak. Ketika kalian melakukan penilaiannya, apakah per aspek 7, Pak, kalian, maaf. Ya? Kelompok 7 Pak. Ini kelompok 7 ya? Iya. Enggak, yang penilai. Yang menilai kelompok berapa? Yang menilai kelompok 2 Pak. Oh ya, iya kelompok 2. Saya menyoroti dari penilaiannya. Untuk penilaian ini, apakah dilakukan bersama-sama, jadi setiap aspek didiskusikan bareng-bareng, atau bagi-bagi tugas? Sama-sama Pak. Sama Pak. Sama-sama Pak. Sekarang saya lihat di satu sisi yang belum begitu jelas, tadi dikasih nilai sangat tinggi, tapi yang kesalahannya kecil, seperti ini sudah cukup bagus kalau menurut saya. Mereka sudah mendaftarkan strateginya, lomba-lombanya, hanya kurang di perencanaannya, diterapat atau sebagainya, tapi dikasih hanya sedang. Saya kira tadi karena berbeda orang kan, tiap orang persepsinya akan beda-beda. Ternyata memang cara berpikirnya seperti ini. Oke, silakan. Jangka waktu rasional tadi tinggi karena masih ada pemborosan di waktu tadi ya? Iya Pak. Oke. Kejelasan output? Outputnya jelas Pak, tadi yang SDM perempuan Pak. Outputnya dikasih T nggak sangat tinggi ya? Enggak Pak, karena masih internal. Oh betul. Karena internal masih tidak ST ya, T aja cukup ya. Realistis untuk diterapkan? Kami S karena tadi debat itu bukan? Iya Pak, maksudnya dengan perlombaan yang masih bisa dihitung jari memakan waktu 1 minggu, kayaknya itu terlalu ini Pak. Terus dia
di bagian seminar, kalau misalkan mau dibuat seminar, menurut kami harusnya di hari akhir gitu, Pak. Karena kan kalau misalnya seminar ada di hari akhir, jadi pengumuman perlombaan yang ada di hari pertama sampai ke-6 ini bisa diumumkan juga waktu seminar, Pak. Ya, oke. Jadi sebagai puncak acaranya ya seminar itu ya. Iya, Pak. Ya, selanjutnya indikator kinerja. Kemudian nah, ini Pak, untuk indikator kinerja kami kasih nilai S karena di sini seluruh peserta seminar dalam rangkaian kegiatan sebentar Pak. Seluruh peserta seminar dalam rangkaian kegiatan PEKMI memahami materi yang disampaikan oleh narasumber. Nah, untuk indikator kinerjanya kalau misalnya pemahaman materi kan itu relatif ya Pak antar satu orang dan orang yang lainnya. Nah, indikator kesuksesan dari pemahaman materi yang disampaikan pada saat seminar itu di sini nggak dijelaskan apa indikator kesuksesannya gitu Pak. Entah itu pengisian survei dari G-Form atau apa gitu Pak. Oh, jadi kan ada ininya berdasarkan dari mana hasilnya ya. Iya Pak. Kemudian ada satu lagi kalau saya melihatnya. Jadi tidak di sini hanya seluruh peserta seminar. Kalau seandainya peserta seminarnya hanya 10 orang, apakah ini dinyatakan berhasil atau tidak kinerjanya? Nah, tidak ada satu tambahan lagi, berapa sih target peserta seminarnya? Nah, baru setelah itu dari target sejauh berapa orang itu, berapa orang yang mampu memahami. Tadi sampaikan oleh Dwi berdasarkan apa tadi itu ya? Apakah berdasarkan survei atau berdasarkan apa atau post-test dan sebagainya, silakan. Kegiatan terangkat tepat waktu. Ya, tepat sesuai dengan oke. Surat 14, karena itu dikasih sedang ya. Iya, Pak. Kemudian keterkaitan indikator dengan arah kebijakan prioritas pembangunan nasional. Karena dia masih bersifat internal, jadi sepertinya kurang terkait Pak dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Kalau untuk pembangunan wanita sekarang sudah tidak prioritas nasional lagi ya? Ya silakan nomor 15 tadi. Nanti tolong perhatikan ya. Jadi ketika kita bicara internal untuk subaspek 15, bisa jadi itu hanya internal, kelihatannya hanya internal, tetapi itu justru mendukung langsung dari prioritas pembangunan nasional. Pembangunan sumber daya manusia. Nah, dilihat lagi apakah sudah betul ke arah situ atau tidak, bukan hanya dilihat apakah ini internal atau eksternal. Tapi impact-nya, karena tadi disampaikan, ini mempunyai dampak ke pemerintah, dan manfaatnya meskipun itu internal, tapi punya dampak, punya manfaat bagi negara juga, bagi masyarakat juga, dan seterusnya. Kalau itu bisa diterima, seharusnya ketika kita bicara aspek SUAS 15 ini, maka ini bisa diterima juga, meskipun kegiatannya hanya internal. Jadi ya. Iya, Pak. Oke, lanjut. Kemudian subaspek 16, target jelas dan rasional. Target jelas dan rasional. Ini kayak yang di awal tadi, Pak. Kami kasih nilai S karena ada kompetensi SDM pada tiap instansi pemerintahan yang unggul, berkualitas, dan berdaya saing. Yang karena kegiatannya cuma seminggu, kayaknya dampaknya untuk sampai ke sana masih kurang rasional gitu, Pak. Terlalu jauh ya. Iya, Pak. Normatif kelihatannya ya. Iya, Pak. Kemudian realistis tercapai? Kurang realistis karena terlalu jauh, Pak.
berkemi saja udah bisa menghasilkan mahasiswa yang peningkatan SDM, kompetensi SDM tentunya unggul berkualitas berdaya saing. Iya, Pak. Oke, lanjut. Kemudian sub aspek 18. Nah, ini Pak, kami untuk sub aspek 18 sebenarnya bingung Pak, kesesuaian parameter yang digunakan itu maksudnya apa? Karena tidak dicantumkan parameternya apa. Apakah standar biaya yang digunakan itu apa? Apakah di situ ada parameter ekonomi atau parameter ekonominya juga tidak ada, karena itu tidak jelas. Hanya di situ bingung tapi masih ngasih tinggi. Iya Pak, takutnya kami yang salah Pak. Jangan takut salah. Yang sampai menilai takut salah tuh yang salah dibenar-benarkan. Oh iya Pak. Dan lihat ke atas lagi, saya di target itu dengan biaya berapa per orang itu tidak jelas di situ juga ya itu. Jadi bisa dengan 500 mahasiswa, untuk 500 mahasiswa itu dengan biaya berapa per mahasiswanya, targetnya akan biayanya berapa itu juga tidak dijelaskan di situ. Ini totalnya jadi berapa ini semua? Total anggarannya. Ini juga nggak dijelaskan juga ya. Tadinya dicantumkan Pak, tapi kemarin sempat ada revisi, jadi kayaknya belum dihitung secara keseluruhan punya mereka. Oh gitu. Iya Pak. Ini ada lagi yang kalau saya begitu ada belanja lain-lain, nilai keuntungannya paling besar, ini bahaya sekali. Tapi komponen duitnya malah dikasih jelas di sini. Jadi kalau kita mau melakukan penyusunan anggaran, yang harus perhatikan bahwa setiap komponennya itu harus jelas peruntukannya untuk apa dan make sense. Di sini perencanaan 6,3 ya. Kemudian monitoring evaluasi 2 juta, berarti total bisa dibilang biaya overhead-nya itu 6,3 tambah 2 8,3. Komponen pelaksanaan kegiatannya 36,7. Oke, ini laporan tanggung jawab 2 juta ini untuk apa juga tidak jelas. Pak, di atas ada dijelaskan. Ada. Itu untuk konsumsi kesekretariatan dan lain-lain, Pak. Sekarang dan lain-lain. Sementara di pelaksanaannya ada belanja lain-lain untuk apa dijelaskan tidak? Di sini nggak dijelaskan, Pak. Tidak dijelaskan. Ini bahaya sekali kalau belanja lain tidak dijelaskan. Honorarium 16,9 untuk apa ini dijelaskan tidak? Kemarin mereka bilang kayaknya untuk narasumber dan sebagainya, Pak. Ya, dan sebagainya ini bahaya lagi. Jadi caranya bagaimana? Caranya akan lebih mudah untuk menjelaskan seperti ini apabila dilampirkan dengan data pendukung berupa RAB, detail penganggarannya. Jadi akan melihat, si penilai akan melihat apakah ini konsisten atau tidak. Kemudian sesuai dengan parameter atau tidak akan terlihat di situ. Parameternya apa bisa dengan standar biaya masukan. Itu bisa menjadi parameter. Kemudian tadi sampaikan honorarium. Honorariumnya untuk apa? Tadi honorarium untuk narasumber. Honorarium narasumber 16,9 itu terlalu tinggi loh, besar sekali. Terus apalagi dan sebagainya. Ketika kita melakukan anggaran tidak boleh ada kata dan sebagainya, tidak boleh lain-lain tanpa ada penjelasan. Kalau kita lihat di struktur APBN pun belanja lain-lain di dalamnya ada rinciannya. Kalau yang masih betul-betul lain-lain itu tidak bisa langsung dicairkan, digunakan. Kalau saya sendiri dengan kondisi seperti ini maksimal untuk yang aspek 18-19 itu maksimal sedang. Biaya proporsionalnya udah oke, tapi pelaksanaan biaya overhead-nya tidak terlalu tinggi juga, meskipun masih bisa ditekan lagi, dapat tinggi. Ya, itu untuk ini gambaran saja ya, Dwi ya, juga iya, penyusun proposalnya. Nanti kalau diperhatikan lagi. Kemudian juga tadi harus disampaikan di target itu disampaikan juga dengan kira-kira kalau di rata-rata untuk satu peserta itu membutuhkan biaya berapa sehingga total biaya yang diperlukan berapa. Itu juga tadi tidak dijelaskan juga.
biaya target per orangnya. Oke, silakan turun lagi. Subaspek kepatutan anggaran. Kepatutan anggaran nih. Yang lain perhatikan ya, nanti akan saya tanya pendapatnya mengenai penilaian yang dilakukan oleh kelompok 2 ini, kelompok lain. Oke, kepatutan anggaran. Silakan dijelaskan. Wi. Iya Pak. Silakan dijelaskan. Kayaknya untuk yang poin ini kami juga kurang tahu Pak. Karena anggarannya juga cuma kayak gini kan Pak yang dicantum. Nah, kalau anggap tidak jelas, mungkin next time jangan dikasih tinggi dulu. Iya, baik. Kalau jelas kasih R. Konsistensi biaya juga tidak jelas juga kan? Iya Pak. Maka kasih R aja. Ini pengamatan efisiensi kenapa dikasih R? Nggak apa-apa, jangan diganti. Oh iya Pak. Karena menurut kami yang di bagian ini, di bagian komponen pelaksanaan ini sampai 36 juta untuk kegiatan PEKMI yang cuma seminggu itu kayaknya terlalu besar Pak. Oke. Jadi kami kasih nilai R. Saya khawatir yang 16,9 itu honor untuk panitia. Jadi panitianya banyak sekali. Oke, ya makanya kalian mikirnya panitia karena ini kegiatan kampus, jadi kan panitia bisa mahasiswa ya Pak? Iya, soalnya untuk mahasiswa. Nah ini nggak tahu untuk siapa ya. Iya Pak. Kemudian sumber pendanaan. Terakhir, dari realokasi anggaran kami kasih R Pak. Karena dia tidak tambahan. On top dan tidak ada sharing sama sekali ya. Iya Pak. Jadi kalau kita penganggaran ada paling tidak ada tiga kemungkinan. Yang pertama full dari realokasi anggaran. Realokasi anggaran itu bisa antar KPJM atau dari anggaran tahun berjalan, maksudnya tahun yang sama ya yang direncanakan. Yang kedua bisa juga sharing. Jadi mungkin sebagian dari alokasi anggaran kekurangannya minta tambahan berupa on top atau bisa full on top seperti ini. Tapi resikonya pasti dapatnya R kalau minta on top. Kemudian total anggarannya, total anggaran. Jadi total nilainya berapa? Total nilainya 66, Pak. 66? Iya. Rendah cukup ya? Iya, Pak. Cukup kalau on top? Bisa masuk nggak? Layak biaya tidak? Apakah bisa masuk kriteria yang untuk layak biaya atau tidak dengan nilai 66 ini kalau menurut kelompok 2? Enggak, Pak. Nggak bisa. Oke. Sekarang saya minta pendapat. Sebelum saya tunjuk, saya minta silakan kalau ada yang mau berpendapat atas penilaian dilakukan oleh kelompok 2. Tapi kelompok yang dinilai, kelompok 7, jangan komen dulu ya. Diterima dulu, itu sebagai masukan-masukan tadi. Silakan kelompok yang lain, kalau ada yang punya pendapat. Atau tidak harus berdasarkan kelompok. Silakan. Bapak, kalau cukup itu bukannya nanti bisa dilakukan pengajuan proposal ulang seperti itu ya Pak? Kalau cukup? Iya, baik dan cukup. Kalau baik dan cukup. Kalau baik bukan pengajuan ulang, itu dibawa ke periode berikutnya. Kan kita ada 3 kali tahapan. Ya. Nanti tidak perlu dinilai ulang lagi. Ini dibawa untuk periode. Jadi yang cukup sana ya Pak, yang diajukan ulang? Gimana?
Maksudnya yang diajukan ulang itu yang cukup tapi dengan koreksi seperti itu, Pak. Maksudnya dengan pembetulan. Tidak ada pembetulan lagi. Jadi yang dibahas penilaiannya. Ini kan sudah selesai ini ya. Kemudian sudah dinilai tadi oleh tim penilai dari Bappenas Neraca Keuangan, nanti dimasukkan dalam listnya duit itu. Nah ini dibawa ke sidang kabinet dulu. Kalau sidang kabinet, misalnya di situ diputuskan berapa. Ini misalnya cukup dan masuk ranking 10. Kan? Kemudian ternyata setelah dilihat dari jumlah dana yang ada, persetujuan presiden, hanya bisa sampai ranking 7 misalnya. Cut di situ 7. Berarti ada 3 yang tertinggal. Kan? Nah yang tertinggal ini nanti di carry over untuk yang periode berikutnya pada saat periode pagu anggaran. Nah pada pagu anggaran ini, tapi nanti ada yang baru masuk lagi juga kan. Ketika kita hasil pembicaraan pendahuluan di DPR, bisa muncul lagi inisiatif baru. Tadi setelah sidang kabinet itu, nanti bisa juga, nanti presiden punya kebijakan baru atau hal baru yang belum tertampung di situ, disusun inisiatif baru. Nah ini dikompetisikan lagi, bukan berarti yang nanti ranking 7, 8, 9, tadi berapa? Betul ya, 9, 8, 9, 10 ini kemudian otomatis masuk ranking atau tidak, nilainya tetap 66, nanti dikompetisikan lagi dengan yang baru masuk. Kalau ini belum bisa juga, belum masuk juga, masuk ke yang terakhir, periode pengusulan terakhir. Kalau di situ ternyata memang tidak bisa, ya sudah selesai. Tidak diajukan lagi. Tapi tidak boleh ada pengajuan ulang lagi, pengusulan ulang lagi. Ketika hal yang sama diusulkan untuk tahun berikutnya, misalnya untuk tahun 2022, ini kemudian diusul lagi tahun 2023, itu mulai dari awal lagi. Mungkin tadi disampaikan dengan perbaikan-perbaikan lagi. Tapi itu menjadi hal yang baru lagi, usulan baru lagi. Start dari nol lagi. Ya, ada lagi yang mau berkomentar? Ini betul kata Dwi kelihatannya ya. Jadi memang di STAN itu lebih dominan perempuan. Tadi yang bicara perempuan terus. Tadi laki-laki hanya baca doa, ya, mimpin doa, setelah itu diam semua, 1000 bahasa. Coba saya ingin dengar suara yang laki-laki. Atau takut semua dengan BK ini semua? Putra, coba. Putra Ibrahim, kelompok berapa Putra? Kelompok 5, Pak. Silakan, gimana komentarnya, pendapatnya tentang penilaian tentang proposalnya maupun penilaian dilakukan oleh kelompok 2 tadi. Proposalnya kelompok 7, penilaiannya kelompok 2. Itu kelompok berapa yang dinilai, 7 atau 2? Dwi, kelompok berapa, Dwi? Ini kelihatannya tadi kelompok aku 2. perhatikan. 2. Ini ada, Pak. Bukan, kayaknya Dwi salah. Ini yang dinilai kelompok 7, yang menilainya kelompok 2, Putra. Iya. Oh gitu. Boleh lihat target nggak? Scroll ke bawah. Ke bawah? Yang target, bagian target. Ke atas. Ke atas. Target. Nah itu. Oke, silakan. Itu sebanyak 500 mahasiswa lulusan 2002 kan telah dibekali untuk menjadi wanita karir dan ASN. Nah, kalau menurut saya sih Pak, target itu tuh nggak bisa diukur dalam indikator Pak. Jadi kayak nggak jelas tuh Pak targetnya. Karena kalau dalam proposal inisiatif tuh targetnya tuh kayak ada output langsung yang bisa dilihat gitu Pak, yang diukur. Kalau kayak menjadi wanita karir kan dan profesional itu kan tidak bisa diukur juga Pak. Terlalu normatif itu ya. Cara menilai dia wanita karir dan profesional itu gimana Pak? Gitu aja sih. Sebenarnya gampang sih kalau lihat wanita karir dan profesional, lihat aja Rebecca. Ya, jadi gitu ya. Tadi 500 tadi sampaikan Ibrahim ya, Putra tadi. Jadi ini masih kurang. Sebenarnya tadi sudah disampaikan juga oleh Dwi. Kalau Dwi saya melihat ini kok yang unggul berkualitas berdaya saing ini kurang tajam targetnya itu. Sebenarnya lebih, kalau mau lebih simpel, targetnya apa? Targetnya 500 mahasiswa mengikuti
peserta PEKMI. Itu malah lebih rasional. Jadi tidak, PEKMI hanya sebagai ibaratnya untuk trigger pada mahasiswa, nanti untuk lebih memperdalam lagi, kemudian lebih semangat lagi dalam belajar, kemudian lebih memperkecil bias gender, sehingga nanti pada akhirnya akan dihasilkan wanita yang profesional dan seterusnya. Tapi tidak dengan hanya sekedar melakukan PEKMI ini. Itu ya Putra ya? Iya Pak, benar. Ya, ada lagi yang lain? Coba Bastian, pendapatnya gimana Bastian? Coba ya Pak, saya Pak ya. Iya. Itu yang nomor 5 yang bagian strategi Pak. Nomor 5, silakan Yang Dwi, nomor 5. Sub aspek nomor 12. Nah, Kejelasan itu kan, output ya? ya, itu kan kejelasan outputnya udah jelas ya. Udah 500 mahasiswi semester 5. Terus pertanyaannya, kenapa masih dinilai tinggi? Enggak sangat tinggi gitu. Oh. Jadi kalau menurut Bastian, itu sudah cukup jelas. Sehingga seharusnya udah dapat sangat tinggi ya, tidak hanya tinggi ya. Ya, betul Pak. Oke, sekarang saya akan beralih ke pemilik proposal ini. Tadi sudah dihujani dengan kritik-kritik dan saran. Semoga tidak baper ya. Tapi terima semua masukan-masukan ini untuk perbaikan karena kita memang sedang posisi sedang belajar ya. Silakan kelompok 7 mengkomentari tadi masukan dari teman-teman, juga masukan penilaian dari kelompok 2. Silakan, juru bicaranya siapa kelompok 7? Ya Pak, saya perwakilan dari kelompok 7. Ya, silakan. Sebelumnya terima kasih buat kelompok 2 atas penilaiannya, ini baik sekali. Menurut saya malah ini mungkin bisa direndahin lagi Pak. Banyak ini jujur banget nih. Gitu. Karena kegiatannya ya buat sebelumnya kan Bapak tadi nebak ya kalau kelompok ini buatnya dibagi-bagi gitu. Dari tiap anak, bukan tiap anak kerjain beberapa kegiatan gitu yang ini kan Pak. Nah itu sebenarnya benar. Jadi kegiatannya kami itu buatnya dibagi-bagi gitu. Ada yang ngerjain atas, ada yang ngerjain anggarannya gitu. Jadi kayak kurang konsen ke semuanya gitu. Jadi nggak bisa, ada yang nggak bisa nyatu gitu. Jadi beda-beda Pak. Ada yang kepanjangan, ada yang jadi nggak nyambung gitu. Ya, ada yang kurang nyambung situ ya. Ya gitu. Ya. Terus buat penilaiannya menurut kami malah benar dari kelompok 2 menilainya objektif itu, soalnya ini masih banyak banget kekurangannya dari kelompok ini itu Pak. Oke, ada lagi? Tapi karena terus sama ini Pak, kami terkendala sama kegiatannya ini kan dari awal kegiatannya pekan mahasiswa ya Pak. Nah kami itu terpusatnya gara-gara ada PEKMA itu Pak, kan ada pekan mahasiswa. Nah seharusnya kami itu konsennya kita buat PEKMI versi kita sendiri. Jadi bukan PEKMI versi selainnya PEKMA gitu kan. PEKMA kan itu khusus mahasiswa STAN, terus kegiatannya perlombaan. Nah terus kami kemarin inisiatifnya niatnya PEKMI itu selain perlombaan kami juga ngadain seminar gitu Pak, biar kayak ada inovasi, nggak kayak kegiatan yang ecek-ecek cuma lomba-lomba aja gitu. Jadi kan mikirnya ada inovasi lain gitu. Nah ternyata setelah beberapa saat itu baru sadar kalau kita harusnya buat PEKMI versi kelompok kami sendiri yang bisa ngelibatin nasional gitu, biar penilaiannya lebih ke tingkat nasional, nggak cuma penilaiannya mahasiswa STAN aja yang internal. Terus kayak lingkupnya kan sedikit, jadi kayak benefit buat yang lain sedikit gitu. Jadi sehingga dapat S, dapat T aja dapatnya sulit ya Pak, malah R-nya banyak kayaknya. ST-nya juga kebanyakan gitu. Jadi menurut kami gitu sih Pak, agak sulit gitu. Udah. Ya, dari awal sudah pasrah itu ya. Dapat 66 dah, alhamdulillah sekali ini katanya. Iya Pak, malah ngiranya kami dapat 5 loh. Ternyata dapat 66. Selamat. Jadi baik hati sekali.
Nilainya 52 loh, Pak. Aslinya 52. Iya. Harusnya 66. Masih paling lumayan, masih bisa masuk di duit, masih bisa dibiayai masuk ke kompetisi dengan usulan-usulan yang lain, meskipun mungkin di ranking terbawah ya. Padahal ketika kalian misalnya kalian sudah bekerja, ini bikin usulan, udah Pak, usulan kita udah masuk ke duit, jadi bawa ke sidang kabinet, daripada kalian ternyata tidak, kalau 52 kan udah pasti tidak bisa dibiayai, kalian lapor ke atasan, kenapa hasil kami hanya 52, pasti kalian diomelin. Nah ini, Rifan, strateginya kalau kalian mengerjakan seperti ini, kalian kan ada beberapa orang dibagi-bagi tugas. Kemudian karena memang terbentur lokasi yang berjauhan, tidak bisa diskusi langsung, ngerjain bareng-bareng, sendiri-sendiri. Kuncinya setelah ini selesai, tadi saya sampaikan di awal, ini diharmonisasikan dulu. Tetap didiskusikan. Nanti bisa sebelum didiskusikan, ada reviewernya dulu. Jadi satu orang ditunjuk sebagai editor atau reviewernya. Direview dulu. Nah, hasil reviewernya ini dibawa ke pleno. Suruh anggota kelompok diskusikan. Tapi reviewernya kalau bisa hanya satu orang. Kalau mau 2 orang, itu harus bekerja sama-sama. Kalau sendiri-sendiri lagi, nanti nggak sinkron lagi, nggak harmonis lagi dokumennya. Ya. Terus yang kedua, untuk kondisi seperti ini akan sangat baik kalau ditambahi dengan dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung. Misalnya tadi dengan RAB, tadi disampaikan berapa kali ada belajar lain-lain, tidak jelas ini untuk apa keperluannya. Terus ada honorarium besar sekali, peruntukannya juga tidak jelas. Akan lebih baik kalau itu dibuat rinciannya seperti apa, seperti waktu kita belajar kemarin menyusun perakhiran maju, kemarin kan ada rinciannya sampai detail, berapa kali berapa, harus berapa, untuk diklat apa, kebutuhannya untuk apa saja, berapa orang, kali berapa, nah itu seperti itu. Nanti minggu depan kalian akan belajar RAB, nah di situ kalian bisa melihat seperti apa sih sebenarnya cara penyusunan anggaran yang jelas. Ya, jelas ya? Ada pertanyaan sebelum kita beralih ke materi mengenai KAK? Pak, saya ingin bertanya. Silakan. Ini kan kelompok 7 temanya tentang ambil PEKMI ya Pak, mahasiswi. Yeah. Kalau misal diangkat kaitannya dengan yang gender bias itu, acaranya sendiri terlalu bias nggak sih Pak? Gitu. Bisa tidak, tergantung. Bisa seminarnya mengenai hal-hal yang terkait dengan wanita. Jadi ada hal-hal yang kalau kita bisa gender kan bukan hanya bukan persamaan pria dan wanita, tapi perbedaan-perbedaan yang dimiliki wanita yang itu harus diakomodir sehingga tidak terjadi jangan sampai terjadi ketidakadilan. Contoh untuk wanita punya, kan ada siklus haid. Pada saat itu biasanya emosional agak berbeda dengan laki-laki yang selalu cenderung stabil. Ini harus diakui mau tidak mau. Nah itu seperti apa? Mungkin bisa juga itu bagaimana melakukan seminar atau itu menghadapi gejolak emosi seperti itu. Kemudian hal lain, nanti setelah bekerja, wanita punya fase hamil dan melahirkan, sementara laki-laki tidak. Itu perbedaan-perbedaan itu bagaimana menyikapinya sehingga tetap ada kesetaraan. Ya itu dibentuk dalam bentuk PEKMI tadi. Apa sih yang harus dilakukan ketika kami sebagai wanita, karena saya bukan perempuan jadi saya nggak tahu persis ya. Ini para wanita di sini lebih tahu. Apa sih yang harus dilakukan untuk menghadapi hal seperti itu. Jadi tidak sekedar base gender, jumlah DJ sekarang lebih banyak perempuan, kemudian jumlah ketua kelas perempuan sudah ada, bahkan menteri juga sebanyak yang perempuan, bukan sekedar itu, tapi juga sampai detail seperti itu untuk menghadapi kondisi psikologis, kondisi fisik secara umum. Kondisi fisik perempuan biasanya lebih lemah daripada laki-laki. Nah ini juga bagaimana menghadapi seperti itu. Hal-hal seperti itu apa yang harus dilakukan. Kemudian bisa juga melakukan suatu, pada PEKMI itu ada seminar atau workshop atau apa, atau semacam kajian, nanti diberikan rekomendasi ke PKS-an bahwa seharusnya ada treatment khusus untuk mahasiswi harus diberikan kekhususan seperti ini. Mengingat adanya keterbatasan atau perbedaan yang tidak dimiliki oleh laki-laki, tapi ini dimiliki oleh perempuan,
Hanya ketika ini disamakan dengan laki-laki, maka mahasiswi akan terganggu. Jelas ya gambarannya ya? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Terus tadi bisa juga, tadi yang disampaikan kelompok 7 sadar bahwa ini kalau kita bicara PEKMISTAN bukan berarti hanya internal mahasiswi PKN-STAN saja. Bisa juga melibatkan, mengundang mahasiswi lain, mungkin perwakilan dari UI, kemudian dari UNSEN, dari Syakwala, sehingga nasional kita bisa melihat kondisi di potret gitu. Kondisi mahasiswa itu seperti apa sebenarnya kondisi di Indonesia saat ini. Ini bisa memberikan rekomendasi kepada pimpinan perguruan tinggi apa yang harus dilakukan. Iya, Pak, kan saya juga kan dari kelompok 7, Pak. Di bagian strategi, di bagian masalah tuh ada dipaparkan soal masalah isu tentang kuota perwakilan perempuan 30% di pemerintahan gitu, Pak. Kan ada berita katanya kuota perwakilan perempuan 30% di parlemen itu tidak pernah terpenuhi gitu, Pak. Oh ya, karena masalahnya apa? Karena kalau kita bisa parlemen kan dipilih nih. 30% itu biasanya diambil ketika pencalonan. Jadi misalnya satu partai mencalonkan 100 orang calon anggota parlemen, maka minimal 30% harus perempuan, minimal. Tetapi kita tidak bisa menuntut bahwa pemilih harus memilih yang perempuan. Tidak bisa seperti itu. Nah, kemudian strateginya seperti apa? Ini bisa dimasukkan di acara ini. Bagaimana strategi, misalnya tadi mau ke arah parlemen ya, agar kuota 30% itu bisa terpenuhi, tapi bukan dengan pemaksaan. Jadi peningkatan kapabilitas apa yang harus dimiliki oleh perempuan supaya itu menjadi daya tarik. Agak sulit karena biasanya perempuan selain menjadi ketika menjadi anggota parlemen, dia tetap seorang ibu. Itu tidak bisa dilepaskan. Jadi mungkin yang masih punya anak kecil, pasti tetap kepikiran ke anaknya dan sebagainya. Nah, ini yang harus diperhatikan juga, mungkin bisa dibuat suatu konsep atau suatu kegiatan dalam PEKMI ini yang bisa menghasilkan suatu rekomendasi bagaimana sih sebaiknya untuk wanita Indonesia. Saya yakin kalau itu seandainya dijalankan dengan baik, itu PEKMI dilakukan dengan baik, kemudian bisa mengundang ini, itu bisa bagus sekali. Tadi sampaikan oleh siapa tadi ya? Rifani, bahwa harus keluar dari apa yang selama dilakukan, out of the box. Ya, jelaskan ya. Tadi siapa ya? Rosalia ya? Siapa tadi tanya? Almira, Pak. Almira ya? Iya. Gimana Almira? Sudah jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi yang lain? Saya, Pak. Silakan, Nadia ya. Kemarin itu, Pak, sewaktu kelompok saya menyusun proposal itu bingung, Pak, yang soal anggaran itu harus sedetail apa gitu kan. Terus kata Bapak tadi itu kalau ada RAB itu enak gitu. Terus kalau misalnya udah nyusun dari proposal sampai RAB gitu, yang waktu di proposal itu anggarannya harus dirinci lebih lagi atau cuma kayak pelaksanaan, perencanaan sama monitoring ya, Pak? Coba dilihat tadi. Ini siapa yang serta siapa ya? Saya lupa. Coba di bagian anggarannya bisa dimunculkan. Ya. Ini sebenarnya sudah cukup bagus. Ya. Dengan ini sudah cukup detail kalau ada lampirannya. Hanya ini yang jadi masalah apa? Yang pertama ada belanja lain-lain itu besar sekali. Itu 11,75 itu besar sekali. Kalau bilang proporsional sangat tidak proporsional. Kalau ada belanja lain-lain besar sekali. Kemudian honorarium juga besar sekali. Jadi kan ini bisa ini lagi. Atau kalau mau seperti ini, rincian, dalam kasih tanda kurung, rincian terlampir. Jadi bisa melihat, oh ini belanja lain itu isinya apa saja. Ya, ini sudah cukup bagus dengan komposisi komponen perencanaan berapa, bahkan komponen perencanaannya pun sudah ada detailnya. Kemudian pelaksanaannya pun sudah ada detailnya, itu cukup bagus. Kemudian monitoring evaluasinya juga sudah ada detailnya. Tapi struktur pembiayaan tidak harus seperti ini ya. Tidak harus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, tidak harus seperti itu. Ini karena kita biasanya terjebak ketika belajar manajemen ya. Planning, organizing, actuating, dan controlling gitu biasanya ya. Sehingga terjebak ke arah situ. Tapi tidak harus seperti ini. Nah, ini sudah cukup bagus, hanya angka-angkanya tidak jelas dan menurut saya tidak proporsional.
Kenapa orang meneliti proporsional? Karena tidak ada detail rinciannya. Juga tadi nanti tolong ditambahkan ya, Nadia. Di targetnya itu dengan anggaran yang berapa target biayanya itu berapa per orangnya. Di total ini berapa? Bisa 35 juta, pesertanya berapa? Jadi rata-rata kelihatan gitu. Itu lebih bagus kalau disampaikan bahwa ini sudah dibuat SBK-nya, standar biaya keluarnya. Gimana? Sudah jelas? Berarti yang sesuai seperti kelompok 7 terus ditambahi SBK ya Pak, kalau sudah ada apa itu RAB gitu. SBK itu posisinya SBK itu sudah ada tersendiri. Jadi proses penyusunan SBK itu tidak bersamaan dengan inisiatif baru. Biasanya duluan. Jadi kalau itu sudah ada, itu menjadi dasar dalam pengalokasian anggarannya, perhitungan biayanya. Tapi kalau tidak ada, tidak apa-apa. Bisa juga menggunakan SBM. Tadi di kelas yang lain ada yang menggunakan SBM, standar biaya masukan. SBM itu apa? Misalnya SBM untuk konsumsi, untuk satu kegiatan misalnya 17.000, nah itu SBM. Untuk satu orang, kayak 17.000 per paket makannya, dikalikan berapa kali. Nah ini nanti penilaian akan lihat konsistensinya. Bisa jadi yang pertama 17.000, kemudian di bawahnya ada kegiatan lain lagi, tapi 15.000. Nah ini tidak konsisten. Jelas ya? Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, kita beralih sekarang ke materi hari ini ya, yang KAK. Sekarang kalian coba, nanti BK tolong dibuatkan room lagi ya, seperti kemarin. Kita mulai ini setengah berapa sih? Setengah 1 ya, setengah 1 sampai nanti jam 1 kurang 5. Tolong dibuatkan roomnya, tapi nanti tolong dibuat bagaimana saya bisa keluar masuk ke room itu suatu waktu. Jadi saya bisa ngecek kelompok 1 di room 1 misalnya, terus saya loncat ke kelompok room 2. Nanti jam Pak, izin Pak. Gimana, saya udah buatin roomnya. Bapak bisa kok loncat-loncat. Nanti kalau misalnya, ya nanti kan ada tuh kalau nggak harus loncat bisa nggak? Jalan aja gitu, jangan loncat-loncat. Nggak bisa. Harus keluar dari room. Misalnya masuk ke room 1, terus masuk nanti keluar leave breakout room gitu. Terus nanti pindah, nanti pilih lagi ke mau room 2 gitu. Terserah Pak, boleh. Oke. Nah, nanti tolong otomatis dibuat jam 12.55 roomnya tertutup dan semua masuk ke room utama ya. Oh. Bisa nggak? Oke Pak. Saya nggak tahu sih Pak. Nanti saya 5 menit sebelum nanti saya ingetin aja teman-teman. Oke. Nanti coba nanti sambil belajar ya gimana caranya. Pengalaman biasanya nanti terlambat masuknya. Sehingga waktu kita bisa terbuang 5 menit, 10 menit nunggu yang lain masuk. Oke, silakan. Yang lain di room masing-masing. Teman-teman masuk ke sesuai kelompoknya ya. Baik, tolong dong dimasukin ke room. Oke. Fandi kelompok berapa Fandi? 6. Fandi. Yang mana namamu 2 loh? Yang nggak ada wajah ya Bapak ya? Nggak ada wajah. Oh itu. Oke bentar. Fandi yang ada wajah. Astaga bingung. Nggak ada Fandi. Kau udah pergi? Ada. Masih di sini loh. Oh. Ke room berapa Fandi? Fandi udah pergi lagi. 6. Oh 6 belum ya. Ica kelompok berapa Cak? 5. Almira? Si Almira masih ada. Carmila kelompok berapa? 6.
Carmilla kelompok 6. Pak Handojo keberapa ya? Nanti aja deh. Oke. Ngomong banyak yang kira aku tuh orang Vietnam. Emang ngerti? Ya kan? Kelihatan soalnya muka-muka agak Kristen. Muka kafir gitu.